Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai renungan untuk hari ini tertulis di kitab Yeremia pasal 30 ayat 17, demikian dikatakan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengarkan sebuah lagu yang sudah cukup lama. Demikian dikatakan di dalam lagu itu. Penghiburan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya, penghiburan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang selalu setia, tak pernah meninggalkan ciptaannya, dan seterusnya. Nah, lagu itu sepenggal dari bagian lagu yang panjang yang mau menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan itu yang sangat mengasihi ciptaannya, terlebih-lebih yang sangat mengasihi umatnya. Dia akan selalu memelihara, dia akan selalu menyertai, dia akan selalu ada untuk segala ciptaannya yang berseru kepadanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kasihnya yang begitu besar akan segera membuat dia bertindak atau turun tangan untuk menolong, untuk menghibur, untuk memulihkan, dan untuk kembali mengasihi umat yang diciptakannya, yang umat yang dikasihinya. Nah, inilah juga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada kita, bagaimana Yeremia mengingatkan umat Israel yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan karena segala dosanya mereka harus menderita. Mereka terluka karena mereka dikalahkan oleh bangsa Babelonia dan membuat mereka menjadi bangsa yang terbuang. Di pembuangan itu mereka berseru kepada Tuhan, mereka memanggil nama Tuhan, dan Tuhan mempedulikan mereka. Tuhan menjawab mereka dengan mengutus atau menyuruh Yeremia untuk menuliskan surat penghiburan kepada mereka, untuk memastikan bahwa mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang akan turun tangan, Tuhan sendiri yang akan datang untuk membalut mereka, untuk menyembuhkan luka-luka mereka, untuk kembali memelihara kehidupan mereka, untuk kembali mengangkat mereka dari keterpurukan karena dihina, karena dicela, karena direndahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah yang seperti itulah suara Tuhan ini diperdengarkan di suasana kebatinan dari umat yang merasa down, merasa jatuh karena mereka terbuang dan mereka merasa tidak punya harga diri di depan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Di tengah-tengah yang seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada ciptaannya, kepada umat pilihannya, Dia mengampuni, Dia memaafkan, Dia mau memulihkan kehidupan mereka. Bukan hanya mereka yang terbuang di pembuangan, tapi juga kepada mereka yang dikatakan sebagai sisa-sisa Israel yang berada di reruntuhan kota-kota di Israel, di Yerusalem. Mereka juga sering dilecehkan, mereka juga sering direndahkan oleh bangsa-bangsa yang selama ini
tidak menyukai bangsa Israel. Tuhan datang, Tuhan memulihkan, Tuhan menjanjikan pemeliharaan kepada umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya terus larut di dalam kesedihan, terus larut di dalam penderitaan yang mereka alami. Dan Tuhan itu sama dulu dan sekarang. Di tengah-tengah kehidupan kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang yang berseru dan menyembah kepada Tuhan. Kita juga mungkin saudara-saudari mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak penyakit, mengalami banyak kedukaan dan penderitaan. Tapi hari ini juga Tuhan mau menyapa kita bahwa Tuhan Sang Tabib, Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan Sang Gembala yang baik akan memelihara kita, akan membalut luka-luka kita, akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang lebih baik hari lepas hari. Tuhan mau turun tangan untuk menghibur kita karena Dialah Allah yang memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita alami Tuhan tahu, dan Tuhan tahu memberikan apa yang terbaik kepada kita. Tuhan tahu kapan Dia akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita pernah lelah berseru dan memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang sedang mengalami pergumulan, kalau kita sekarang mengalami sakit penyakit, kalau kita mengalami sekarang penderitaan karena berbagai hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia tahu apa yang menjadi penyakit kita, Dia tahu apa yang menjadi beban yang sedang kita alami. Dan Tuhan mau supaya setiap kita boleh merasakan kembali kasih dan pemeliharaan Tuhan. Makanya Tuhan hari ini mengatakan bahwa Dia akan mendatangkan kesembuhan, Dia akan membalut, Dia akan menyembuhkan luka-luka kita. Dia akan membuat kita kembali menjadi umat yang dihargai, umat yang dihormati. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan pernah berputus asa, jangan pernah cepat menyerah di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesusahan dan sakit penyakit. Mari berseru kepada Tuhan, mari melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita sekarang berada, mari berseru kepada Tuhan. Tidak hanya di pembuangan yang jauh dari bangsanya, jauh dari kotanya, di kotanya sendiri pun mereka berseru, dimanapun Tuhan ada dan Tuhan mendengarkan. Demikian juga apa yang kita alami. Kapanpun dan dimanapun, dalam suasana apapun kita, marilah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan membalut, Tuhan akan kembali memulihkan kehidupan kita. Mari serahkan hidup dan kehidupanmu, pekerjaanmu, segala aktivitasmu kepada Tuhan. Dan selalulah libatkan Tuhan, supaya Tuhan membuat kita menjadi lebih baik hari lepas hari. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kami di dalam penderitaan kami, di dalam sakit penyakit, dalam apapun kesusahan kami, sebagai bangsa yang sedang berjuang untuk boleh diperlakukan sama, untuk boleh dihargai oleh orang-orang di sekitar, bangsa-bangsa di sekitar kami. Kami berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan hadir untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memelihara kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.